Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu baik ya. Kembali lagi di channel saya tentang pembelajaran kimia. Dalam video sebelumnya, kita telah belajar tentang konfigurasi elektron model atom Bohr. Dan dalam video kali ini, saya akan melanjutkan pembelajaran tentang konfigurasi elektron mekanika kuantum. Disimak baik-baik ya. Menurut model atom mekanika kuantum, elektron-elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada tingkat-tingkat energi tertentu atau kulit atom. Pada setiap kulit atom terdiri atas subkulit yang merupakan kumpulan orbital tempat kemungkinan ditemukannya elektron. Nah, adik-adik, pada konfigurasi elektron mekanika kuantum ini perlu mengikuti aturan-aturan penentuan konfigurasi elektron berdasarkan orbital yang meliputi apa saja? Yang pertama, azas Aufbau, yang kedua, larangan Pauli, dan yang ketiga, kaidahan. Aturan yang pertama adalah azas Aufbau. Apa itu? Yaitu pengisian elektron dimulai dari tingkat energi yang terendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Konfigurasi elektron suatu atom pada model mekanika kuantum dilakukan berdasarkan kenaikan energi. Nah, untuk mempermudah dalam melakukan konfigurasi elektron, coba perhatikan urutan kenaikan energi pada model urutan pengisian elektron berikut. Anak panah itu menunjukkan urutan pengisian elektron pada model mekanika kuantum. Berarti kalau kita urutkan, dimulai dari 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, dan seterusnya. Ini ya. Nah, urutan ini itu tidak perlu dihafal ya adik-adik ya. Cukup kita pahami bagaimana cara menggambar seperti gambar ini, baru kemudian kita urutkan sendiri. Jadi ini tidak perlu untuk dihafal. Aturan yang kedua adalah larangan Pauli. Larangan Pauli menyatakan bahwa tidak mungkin dalam satu atom ada dua elektron yang memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Jika di dalam atom ada elektron yang memiliki bilangan kuantum n, l, m yang sama, maka bilangan kuantum spin dari kedua elektron tersebut pastilah berbeda. Bagaimana maksudnya? Contoh, ada atom unsur Li dengan nomor atom 3. Memiliki konfigurasi berarti 1s2, 2s1. Gambaran orbitalnya sebagai berikut. Jadi ini elektron yang pertama, kedua, ketiga. Nah, kalau kita tuliskan keempat bilangan kuantumnya, berarti elektron pertama memiliki n1, l0, m0, dan s plus setengah. Kemudian elektron yang kedua, n-nya 1, L-nya 0, M-nya 0, S-nya min setengah. Elektron ketiga, N-nya 2, L-nya 0, M-nya 0, S-nya plus setengah. Jadi ketiga elektron ini tidak ada yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Jadi pasti ada salah satu yang berbeda. Aturan yang terakhir adalah kaidahan, yaitu pengisian elektron pada orbital-orbital yang memiliki tingkat energi yang sama tidak memperbolehkan elektron berpasangan terlebih dahulu sebelum seluruh orbital terisi oleh satu elektron. Misalnya bagaimana? Contoh pada pengisian elektron pada orbital 2p. Misalnya 2p4, berarti ada 4 elektron yang akan diisikan pada orbital p. Ingat ya, orbital p punya 3 orientasi orbital. Jadi di masing-masing kotak ini nantinya harus terisi satu elektron dulu yang menghadap ke atas, yang spinnya plus setengah dulu, baru kemudian yang spin ke bawah. Jadi diisi satu-satu dulu baru berpasangan.
Nah, itu tadi adalah aturan-aturan dalam penulisan konfigurasi elektron dalam mekanika kuantum. Nah, sekarang adalah penyederhanaan konfigurasi elektron dengan gas mulia. Jadi adik-adik, kalau misalkan kita menuliskan konfigurasi elektron untuk atom-atom dengan elektron yang banyak, maka tentunya akan panjang sekali ya penulisan konfigurasi elektronnya. Oleh sebab itu, agar penulisannya tidak terlalu panjang, kita bisa menyederhanakan konfigurasinya dengan menggunakan konfigurasi gas mulia. Apa aja gas mulia itu? Yaitu bisa pakai He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Jadi seperti ini. Misalkan pada atom O8, jumlah elektronnya kan 8. Nah, secara normal kita bisa menuliskan konfigurasinya yaitu 1s2, 2s2, 2p4. Nah, perhatikan, pada 1s2 jumlah elektronnya kan ada 2. Nah, pada gas mulia He itu juga memiliki jumlah elektron 2. Maka 1s2 ini dapat digantikan dengan He, sehingga konfigurasi dari O8 menjadi He, 2s2, 2p4. Yang selanjutnya adalah penyimpangan konfigurasi elektron. Berdasarkan eksperimen, terdapat penyimpangan konfigurasi elektron dalam pengisian elektron. Penyimpangan pengisian elektron ini ditemui pada elektron yang terdapat pada orbital subkulit D dan subkulit F. Nah, penyimpangan pada orbital subkulit D ini dikarenakan orbital yang setengah penuh atau D5 atau yang penuh D10 itu bersifat lebih stabil dibandingkan dengan orbital yang hampir setengah penuh D4 atau hampir penuh D9. Jadi, jika elektron terluar berakhir pada D4 atau D9, maka satu elektron pada orbital S yang berada pada tingkat energi yang lebih rendah daripada D akan pindah ke orbital subkulit D. Nah, akibat keadaan ini, maka konfigurasinya menjadi di subkulit S ada 1 elektron dan di subkulit D ada 5 elektron atau 10 elektron. Pengisian orbital penuh atau setengah penuh ini relatif lebih stabil. Hal ini disebabkan karena perbedaan tingkat energi yang sangat kecil antara subkulit 3D dan 4S serta subkulit 4D dan 5S pada masing-masing atom tersebut. Nah, subkulit D itu lebih stabil pada keadaan tepat terisi penuh atau tepat setengah penuh. Contoh atom Cr24. Cr24 kita tuliskan konfigurasinya berarti Ar 4s2 3d4. Nah, konfigurasi elektron yang seperti ini itu relatif kurang stabil, sehingga konfigurasi elektron yang benar untuk Cr adalah Ar 4s1 3d5 dalam kondisi subkulit D-nya setengah penuh. Contoh yang kedua adalah Cu29. Nah, Cu29 ini memiliki konfigurasi Ar 4s2 3d9. Konfigurasi elektron yang seperti ini itu kurang stabil. Jadi konfigurasi yang lebih stabil untuk Cu bagaimana? Yaitu Ar 4s1 3d10, di mana subkulit D ini terisi penuh. Nah, adik-adik sudah paham ya tentang konfigurasi elektron. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.